Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asyrafil ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Hadal yawm nahnu nabhat surah Yasin ayat al-ayat al-thamina ashrah wa ila akhirnya al-thamina ashrah thumma at-tasi'ah ashrah wal ishrin wa wahida wal ishrin. Surah Yasin ayat 18 sampai ayat 21. Jadi anta ikra ya Abdurrahman. Ma'atar jamati. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum in zukkirtum bal antum qaumun musrifun. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Sudah kalau terjemah wujud lah. Wujud sih. Terjem. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Mereka, utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi pengikatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Syukran katsiran. Ada di minggu yang lalu kita sudah membahas ayat-ayat sebelumnya, di mana kita mengetahui bahwa di awal kerasulan Nabi besar Muhammad SAW itu, Nabi kita ini menghadapi umatnya, di mana masyarakatnya itu adalah masyarakat jahiliyah. Para pemimpinnya kufar, bukan kafirun lagi, tapi kufar. Kalau kufar itu artinya orang kafir yang cenderung jahat gitu. Itu kufar. Sebagai contohnya itu pada masa itu yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, ada Abu Sufyan, ada Umayyah dan sebagainya. Mereka itu kebanyakan musyrik ya. Musyrikin. Para penyembah Tuhan atau banyak Tuhan. Jadi yang disembah pada waktu itu bukan hanya satu Tuhan. Mereka menyembah Lata, menyembah juga Uzza, menyembah juga Manat, menyembah juga Hubal,
bahkan mereka menyembah batu, bahkan terkadang mereka menyembah roti yang akan dimakan itu disembah dulu. Nah, itu kesyirikannya orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu ya, sampai seperti itu. Bahkan mereka itu menyaksikan orang yang menyembah hanya kepada satu Tuhan. Ketika Nabi besar Muhammad SAW membawa agamanya dengan satu Tuhan, maka mereka menyaksikan gitu. Lah, kenapa hanya satu Tuhan? Ya, kan permasalahan di dunia ini banyak. Kalau Tuhannya hanya satu, itu akan kewalahan gitu, menanganinya. Maka harus banyak Tuhannya. Ada Tuhan yang mengurusi makanan, ada Tuhan yang mengurusi minuman, ada Tuhan yang mengurusi sawah, ada yang mengurusi rumah, mengurusi badan kita, dan sebagainya, mengurusi kesehatan. Itu menurut pendapat mereka. Tapi ketika Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, seandainya kita ini menjadi seorang hamba sahaya, budak, kamu memilih satu tuan atau banyak tuan yang memerintah kamu? Satu tuan. Dan Satu tuan. mereka memilih satu tuan. Kenapa? Sebab kalau tuannya itu banyak, maka perintahnya juga akan banyak, repot. Maka cukup satu tuan dan cukup satu Tuhan. Itu Allah Subhanahu Wa Taala, karena segala sesuatu ala kulli syai'in qadir. Kuasa atas segala sesuatu atau maha kuasa terhadap segala sesuatu. Itu satu Tuhan. Ya. Ada sebagian kecil orang-orang kafir itu atau kafirun yang ahlu kitab. Mereka orang Yahudi dan orang Nasrani. Di antara mereka ketika diajak oleh Rasulullah SAW itu ada yang masuk Islam, tapi banyak juga yang tidak masuk Islam. Bahkan mereka menentang. Ya. Ada yang disebut dengan atau yang bernama Najasyi. Dia seorang raja Habasyah yang beragama Nasrani. Kemudian memeluk Islam atas ajakan Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian ada namanya Sofiyah binti Huyai, seorang wanita Yahudi yang kemudian dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Ini orang Yahudi. Ya. Kemudian ada juga Maria Al-Qibtiyah, seorang wanita Nasrani dari Mesir yang kemudian menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Ini orang Nasrani. Ya. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani dinikahi oleh Rasulullah SAW yang kemudian masuk Islam tentunya ya. Nah itu. Ada lagi yang lain kaum Yahudi ya pada waktu itu terkumpul dalam beberapa bani ya. Ada yang disebut dengan Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, Bani Quraidah. Itu mereka kaum Yahudi pada waktu itu ya. Kemudian kaum Nasraninya ada As-Samah Raja Najasyi tadi ya. Kemudian ada Heraklius Raja Bizantium yang menerima surat Nabi Muhammad SAW dan bertanya kepada Abu Sufyan. Kemudian ada tokoh-tokoh lainnya seperti Waraqah bin Naufal, kerabatnya Khadijah, seorang Nasrani. Nah dalam Yasin awal ini atau dalam ayat-ayat ini yang dihadapi Nabi SAW adalah orang-orang yang
sudah benar-benar kufurnya itu, keterlaluan, sehingga disebut dengan kufar, orang kafir yang jahat. Bagaimana Rasulullah SAW menghadapi mereka, orang-orang yang kufar itu? Nah, dalam menghadapi mereka yang keras hati, Nabi besar Muhammad SAW dibekali dan diperintahkan oleh Allah berdakwah kepada mereka dengan dua metode, ya. Dengan dua metode. Apa metode tersebut? Yang pertama, metode yang menyadarkan mereka, atau penyadaran, ya. Penyadaran mereka dengan mengungkapkan profil mereka atau profil manusia. Siapa diri kita ini? Dari mana asalnya? Siapa yang menciptakannya? Siapa yang mengurusnya? Untuk apa hidup ini? Kemana akan kembali setelah mati? Nah, orang biasanya kalau sudah diungkapkan itu, ya, diri pribadi, maka dia akan sadar gitu bahwa dirinya itu ternyata bukan jadi begitu saja tanpa ada yang menciptakannya, bahwa dirinya itu nanti tidak hanya hidup di dunia saja tapi akan hidup di akhirat juga. Itu disadarkan ke arah sana. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam surah Yasin ayat 12, kemarin sudah dibahas. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamim mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang mati, dan kami pula lah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Nah, jadi mereka diingatkan bahwa yang menciptakan mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rizki itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mencatat semua yang mereka lakukan di dunia, yang kemudian nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya. Ini ya. Itu yang pertama, metode yang pertama. Yang kedua, mungkin nanti juga Abdurrahman dan yang lainnya juga akan berdakwah kepada mereka. Nah, bagaimana cara yang kedua? Cara yang kedua yaitu dengan banyak bercerita tentang kisah umat-umat terdahulu. Ya. Untuk apa? Untuk mencontoh mereka. Bagaimana orang-orang dulu yang taat kepada Allah, bagaimana orang-orang dulu yang kafir atau kufur menentang kepada para rasulnya. Menceritakan kepada mereka. Tentunya ya kisah yang disampaikannya itu sesuai dengan kondisi masyarakat yang sedang dihadapi. Masyarakat yang sedang dihadapi oleh kita itu ketika kita berdakwah itu, mereka orang-orang yang seperti apa? Apakah mereka orang-orang yang kufur atau orang kafir biasa dan sebagainya? Karena pada saat Rasulullah SAW diutus oleh Allah menjadi seorang rasul atau nabi, yang dihadapi oleh beliau itu adalah orang-orang yang kufar sekali, ya, yang kufar, maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menceritakan orang dulu, yang disebut dengan Ashabul Qaryah. Ashabul Qaryah. Ini orang-orang yang ada di Ashabul Qaryah, kalau kotanya disebut dengan kota Antokia, ya. Kota Antokia. Ini Ashabul Qaryah. Mereka itu orang-orangnya kufar, ya. Pada zamannya Nabi Isa itu. Pada zamannya Nabi Isa. Nah, dalam Yasin ayat-ayat ini Nabi SAW diperintahkan untuk berhikayat tentang Ashabul Qaryah.
dalam menghadapi orang-orang kufar Quraisy. Nah, ini disebutkan dalam Yasin ayat ke-13. Wadrib lahum matalan ashabal qaryah. Terus idja ahal mursalun, ya. Jadi kondisi ashabul qaryah dulu itu pada masa Nabi Isa mirip dengan kondisi ashabu Makkah pada zaman awal kenabian. Mayoritas masyarakatnya mereka adalah kufar, kafir sekali, ya. Nah, dalam riwayat itu Allah mengutus 2 utusan sekaligus. Nah, dalam satu waktu, ya, satu tempat, yaitu di kota Antioquia, Allah mengutus langsung 2 utusannya. Ini belum pernah ada, ya. Biasanya ngutus ke suatu tempat itu hanya 1 utusan saja, ya, dalam waktu yang sama dan tempat yang sama, itu 2 orang. Nah, saking kufur masyarakatnya, keduanya didustakan, ditolak mereka secara tegas, bahkan dengan secara kasar, ya. Nah, yang 2 orang ini, ya, Allah tambahkan lagi 1 utusan kepada mereka, sehingga menjadi 3 orang. Untuk apa? Untuk lebih menguatkan lagi, ya, karena 2 orang ini masih diingkari oleh mereka, maka ditambah lagi dengan 3 orang. Bayangkan 3 orang dalam satu waktu dan dalam satu tempat. Ini utus 3 utusan. Walaupun ada yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan bahwa yang diutus itu bukan rasul seperti rasul-rasul yang lain, tetapi ini utusan melalui Nabi Isa alaihi salam. Jadi menjadi berapa? 3 orang. Tapi walaupun diutus 3 orang, mereka tetap saja menolak dan mendustakannya, ya. Bahkan walaupun ketiga orang Rasul ini sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa diri mereka adalah benar-benar utusan Allah. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam surah Yasin ayat ke-14. Apa itu? In arsalna, apa itu? Ilaihimut naini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalithin faqalu inna ilaikum mursalun, ya. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Diutus oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka tetap menolak, bahkan menafikan kerasulannya. Mereka menuduhnya sebagai manusia biasa yang Allah pun ogah tidak mau memberi wahyu kepadanya. Mereka tidak diberi wahyu, ya, seperti rasul yang lainnya. Dan mereka menuduhnya sebagai nabi palsu, sebagai pembohong. Nah, ini dalam surah Yasin ayat ke-15. Qalu ma antum, apa? Qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Nah, itu, ya. Jadi ketiga utusan itu bersumpah demi Allah bahwa mereka benar-benar diutus Allah ke negeri Antioquia tersebut. Namun mereka tetap menolak keras, tidak mau mengikutinya. Sebagaimana dalam Yasin ayat ke-16, baca. Yasin ke-16. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Nah, jadi mereka menolak. Mereka katakan,
Bukan mereka menolak. Mereka menjawab, yang 3 orang rasul ini menjawab, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ya, mereka mengatakan bahwa Tuhan kamilah yang mengetahui sesungguhnya kami ini utusan kepada kamu. Tapi mereka tetap menolak. Ya. Karena mereka menolak, maka yang 3 rasul ini menyerahkan semuanya kepada mereka, ikut atau tidak. Ya. Yang penting mereka sudah menyampaikan apa yang telah Allah perintahkan. Ya. Jadi tugasnya sudah selesai. Karena mereka itu hanya menyampaikan saja. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Ini ayat ke-17-nya. Ya. Tidaklah tugas kami itu kecuali hanya menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Ya, menyampaikan dengan sejelas-jelasnya, tidak ada keraguan, tidak meragukan semua yang disampaikan itu ya, dengan jelas. Ya. Setelah yang 3 orang ini menyerahkan kepada mereka, terus apa lagi? Supaya mereka itu bisa menolak yang 3 orang ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu mencari-cari kesalahan. Mencari-cari kesalahan yang 3 orang itu. Ya biasa begitu ya. Orang baik itu selalu dimusuhi, selalu ditolak, bahkan dicari-cari. Nah, dicari-cari alasan supaya bisa terusir mereka itu. Ya. Apa yang mereka tuduhkan kepada ke-3 orang ini? Ya. Mereka katakan bahwa kedatangan yang 3 orang utusan itu menjadikan kota Antioquia itu menjadi malang atau banyak bencana. Ya, banyak bencana. Seperti umpamanya setelah yang 3 orang itu datang, malah jadi halodo. Apa halodo? Halodo itu apa? Kemarau. Nggak ada hujan. Ya. Kemarau panjang itu. Maka mereka katakan dalam Yasin ayat ke-18 itu. Coba baca. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Nah, mereka penduduk negeri itu mengatakan atau menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karenamu. Nah itu. Inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Ya. Kami ditimpa musibah karena kamu. La illam tantahu. Ya. Sungguh atau maka jika kamu tidak berhenti menyeru kepada kami, lanarjumannakum, niscaya kami akan merajam kamu. Apa merajam itu? Merajam itu melempar dengan batu-batu sampai mati. Tuh. Kami akan merajam kamu kalau kamu tidak berhenti untuk berdakwah kepada kami. Itu kata mereka. Wala yamassannakum minna adzabun alim. Ya. Dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Itu ya. Nah itu. Qalu inna tatayyarna bikum ay tasa'amna bikum. Ya. Kami menjadi malang ya, kata mereka. Tasa'amna bikum. Kami menjadi malang karena kamu. Au an asabahum syarrun kana sababu wujudihim.
Mereka menuduh bahwa terjadinya musibah kepada mereka atau bencana kepada mereka yang buruk itu disebabkan oleh karena adanya mereka. Wa haddada ahlul qaryati ar-rusul qailina la illam tantahu lanarjumannakum ay bil hijarah. Mereka mengancam, ya, ahlul qaryah ini mengancam kepada Rasul yang tiga itu dengan mengatakan, jika seandainya engkau tidak berhenti untuk berdakwah kepada kami, maka akan kami rajam kamu bil hijarah dengan batu. Wala yamassannakum minna adzabun alim ay uqubatun syadidah. Ya, dan kamu akan merasakan timpaan siksa dari kami yang sangat pedih, ya, syadidah. Siksaan kami yang pedih yang akan menimpa kamu. Jadi begitu ya. Jadi ketika nanti kita berdakwah, itu ada saja yang tidak senang. Tidak semuanya orang menerima kita, walaupun kebenaran, ya, dari Allah. Rasulullah saja masih ditolak, apalagi kita sebagai orang biasa. Jadi itu biasa, ya. Maka kita tidak usah untuk marah. Tapi coba kita ingatkan diri kita dari mana, akan kemana. Kemudian yang kedua, berikan hikayah atau cerita masa lalu tentang yang berhubungan dengan orang ini. Yang mirip gitu ya, mirip apa namanya, sifat-sifatnya atau kondisinya. Ya. Dengan umat yang sedang kita hadapi ini, atau orang yang sedang kita hadapi ini. Itulah karakter umat atau masyarakat, khususnya masyarakat yang kufur, yang kafir, apalagi yang kufar. Orang kafir yang sangat kufur, orang kafir yang membenci kepada kita. Ya, mereka cari-cari alasan untuk mengusir. Jadi dari tafsir ayat ke-18 tadi menjelaskan bahwa penduduk negeri atau kaum Antakiyah itu menganggap para rasul pembawa kesialan. Pembawa kesialan. Ya. Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Dan mengancam akan menyiksa mereka jika tidak berhenti berdakwah. Namun para rasul menolak anggapan tersebut, menegaskan bahwa kesialan atau kemalangan itu bukan karena kehadiran mereka, melainkan akibat dari perbuatan buruk dan dosa-dosa penduduk negeri itu sendiri. Nah, coba lihat, baca di ayat ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ta'irukum ma'akum in zukkirtum bal antum qaumun musrifun. Ya. Qalu ta'irukum, mereka mengatakan kemalangan kamu itu, ya, ma'akum, akibat perbuatan kamu sendiri. A'in dzukirtum, apakah karena kamu diberi peringatan lalu kamu menjadi malang? Nah, di sini tidak ada jawabannya. Dijawab sendiri oleh mereka gitu. Apakah karena kamu diberi peringatan lalu kamu menjadi malang? Artinya apa? Apakah peringatan itu menjadikan kamu malang? Kira-kira begitu enggak? Enggak. Tidak ya. Pasti mereka juga akan menjawab, oh iya tidak mungkin ya gitu. Itu kalau hatinya atau pikirannya bersih. Tapi kalau pikirannya kotor, tetap aja mereka mencari-cari jalan untuk menolaknya. Ya.
Bal antum qaumum musrifun. Ya. Tetapi sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Jadi kemalangan itu karena apa? Karena menolak peringatan dari Allah. Menolak ajaran dari Allah. Karena melampaui batas. Sombong bahwa mereka itu merasa lebih hebat daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih hebat daripada Rasul. Padahal Rasul itu utusan Allah. Kalau mereka apa? Bahkan penentang Allah. Al-ayah at-tasya asyrah min surat Yasin tatahaddatsu an raddir rasul ala takdibi ahlil qaryah lahum. Ayat ke-19 dari surah Yasin ini membicarakan tentang penolakan para rasul yang tiga itu atas kebohongan, ya, atas takdib pembohongan dari ahlil qaryah, atas penolakan dari ahlu al-qaryah pada mereka para rasul. Nah, itu ya. Haitsu qala lahumur rasul ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum kaum musyrifun. Ya. Para rasul itu mengatakan itu, ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum kaum musyrifun. Al makna huwa anna ma asabahum min su'in aw ma hum alaihi min syirkin huwa natijatu a'malihim wa kufrihim. Wa laisa bisababir rusul alladzina yahmiluna lahumul khair. Nah, ini artinya apa dari ayat tersebut? Bahwasanya apa-apa yang menjadikan mereka itu, ya, orang yang malang atau ditimpa musibah, yang menyebabkan mereka ditimpa musibah itu bukan disebabkan oleh para rasul yang membawa kebaikan kepada mereka, ya, tetapi disebabkan oleh kedustaan mereka atau pendustaan mereka, penolakan mereka terhadap peringatan dari Allah melalui Rasul itu. Gitu ya. Ya, wa anna takdzibahum lam yanba min tadzkiril rusul. Bahwasanya menolak atau penolakan mereka tidak menyebabkan atau tidak mengakibatkan wa anna takdzibihim lam yanba min tadzkiril rusul. Bahwasanya pendustaan mereka atau penolakan mereka itu yang membuat mereka itu menjadi orang yang sial dan sebagainya. Bukan disebabkan oleh kesialannya itu, bukan disebabkan oleh peringatan dari para rasul. Bal min israfihim fil isyan. Tetapi disebabkan oleh karena mereka itu berlebihan. Ya, berlebihan terhadap agama, terhadap rasul. Mereka sombong. Ya, berlebihan dalam berbuat isyan. Isyan itu apa? Maksiat. Banyak berbuat maksiat. Ya, banyak berbuat maksiat. Jadi kalau terjadi di suatu tempat itu musibah-musibah, ya, yang buruk kepada mereka,
ini kita harus apa? Harus meneliti. Kita harus berpikir. Kita harus merenung. Jangan-jangan itu disebabkan karena kemaksiatan yang dilakukan oleh masyarakatnya di situ. Watajawuzihim lil haddi, dan disebabkan karena mereka sudah melanggar hukum, sudah banyak melanggar hukum. Ya. Karena ahlul qaryah yatasya'amuna wa yadunnuna anna rasul jalabu alaihimul bala faruddat alaihimur rasul bi anna syu'mahum ma'ahum wa laysa min indir rasul li anna a'malahum allati hum fiha hiya ma jalabat alaihimul bala. Ya. Jadi ini sebagaimana yang tadi sudah disebutkan. Jadi akibat perbuatan manusia, kemalangan dan musibah yang menimpa manusia atau seseorang adalah akibat dari perbuatan dan dosa-dosa mereka sendiri, bukan karena ajaran para rasul. Bukan karena ajaran para rasul. Oleh karena itu, kalau mereka menuduh begitu kepada kita, pada orang-orang yang baik, kita jangan terpancing. Harus tetap berpendirian bahwa apa yang dibawa oleh kita, yang disampaikan oleh kita ini semuanya dari Allah atau dari Rasulullah SAW. Nah, ketiga orang ini masih juga ditolak oleh mereka, dan bahkan mereka mengancamnya untuk mengusirnya. Mereka menuduhnya, memfitnahnya. Ya, mereka memfitnah tiga orang ini. Nah, mendengar penolakan dari masyarakat Antiokhia kepada tiga orang rasul itu, ada seorang yang sudah beriman kepada Allah. Ya, sudah beriman kepada Allah, merasa khawatir. Nah, maka seorang ini mendatangi seorang dari ujung kota, ya, dari ujung kota, yang mendengar berita itu, mendengar berita tiga orang rasul yang didustakan oleh masyarakatnya. Maka orang ini datang ke kota Antiokhia itu, dari ujung kota datang ke tengah kota yang ada tiga orang rasul itu. Siapa itu orangnya? Nah, coba kita baca di dalam ayat yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Nah, waja'a min aqsal madinati rajulun, datanglah dengan bergegas dari ujung kota, rajulun yas'a, ya. Yas'a. Datanglah dengan bergegas dari ujung kota. Siapa itu? Rajulun yas'a. Seorang laki-laki datang dengan bergegas dari ujung kota. Ya. Apa yang dia katakan kepada masyarakat yang ada di kota itu? Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, kaum Antiokhia, ikutilah para rasul itu. Yang tiga orang itu, ikuti. Jangan engkau tolak. Jangan engkau dustakan. Ikuti mereka itu, ya. Tolong diikuti. Nah, siapa nama orang ini? Ada pernah kenal nggak kamu? Habib An-Najjar. Habib An-Najjar itu. Habib An-Najjar itu menurut beberapa ulama. Namanya Habib, dia sebagai seorang tukang kayu. Tukang kayu itu suka disebut An-Najjar. Ya. Tapi kata-kata An-Najjar ini juga panggilan untuk anak yang baik atau orang yang baik, suka disebut dengan An-Najjar. Ya, tukang kayu. Hai tukang kayu, karena
tukang kayu itu orangnya baik-baik gitu ya, menolong orang lain untuk membuatkan kursi, meja, tempat duduk, tempat tidur, sofa. Itu tukang kayu. Kalau sekarang disebut dengan apa ya? Mebeler mungkin ya. Mebeler. Atau apa carpenter apa tuh kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah ya. Itu namanya Habib An-Najjar. Apa yang dia katakan kepada kaum Antokia itu, ittabi'u apa? Ya qaumit tabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah para rasul itu. Ya. Nah, betul ya. Ora ya qaumi ittabi'ul mursalin. Nah, ini hada huwa nashur rajul liqaumi. Ini merupakan nasihat dari seorang laki-laki yang baik yang menginginkan agar masyarakat di Antokiah ini menjadi masyarakat yang selamat dunia dan akhirat, yang bahagia, sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirat. Dan itulah ciri atau sifat atau karakter para dai muslim. Niatnya untuk menolong mereka, menolong masyarakat supaya terjauh dari api neraka. Jadi itu nasihatnya. Nah, kalau kita menemukan masyarakat yang pada nakal juga begitu, coba kamu ikutin deh para rasul. Bagaimana cara ngikutinnya? Bacalah cerita Nabi Muhammad, para rasul-rasul yang lain. Itu semuanya adalah utusan Allah, orang-orang yang baik. Orang-orang yang membawa ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diutus oleh Allah untuk kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat nanti. Ya. Gitu ya. Jadi dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan ya. Apa tujuan dari ayat ini? Karena hadhu nusratur rusul wa da'wati qaumihi ilal haqqi. Ya. Hadfuhu nasra atau nusratur rusul atau nasratur rusul wa da'watu qaumihi ilal haqqi. Jadi ayat ini yang tadi itu ya, atau apa namanya, nasihat dari Habib An-Najjar ini untuk apa? Untuk membantu Rasul yang tiga itu, dan sekaligus dakwah atau mengajak kepada kaumnya ilal haqqi, kepada kebenaran. Pada kebenaran. Dengan harapan supaya apa? Diterima oleh mereka dengan hati yang bersih. Harapannya mereka hatinya bersih sehingga menerima apa yang dibawa oleh para rasul itu. Dan menerima dengan keimanan yang ada di dalam hatinya. Gitu. Hatinya dibuka oleh mereka. Nah itu nasihat dari siapa tadi? Habib An-Najjar kepada masyarakat Antokiah. Masih ada nggak nasihat yang lainnya? Ada. Ayat selanjutnya coba. Sebentar. Mereka apakah menerima enggak? Tidak. Ya, masyarakat Antokiah pada waktu itu tidak menerima. Tetap menolak ya. Walaupun yang meminta atau yang mengatakan itu orang baik dari kota itu juga. Walaupun hidupnya di pinggir kota gitu. Nah, mereka tidak menerima. Mereka itu cari muka, ya, cari nama, cari duit dan sebagainya. Ya. Sehingga mereka mau berdakwah di kami gitu. Jadi nggak usah diikutin lah. Nah, terus apa selanjutnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Nah, iya. Ittabi'u.
ikutilah man orang la yas'alukum yang tidak meminta imbalan kepada kamu, ajron ya. La yas'alukum ajron, yang tidak meminta imbalan kepada kamu. Gitu ya. Jadi ikuti. Mereka itu yang 3 orang itu Rasul Allah berdakwah kepada kamu, ingin menyelamatkan kamu, tidak meminta apa-apa kepada kamu. Tidak meminta imbalan, tidak minta uang, tidak meminta harta, tidak minta mobil, tidak minta motor, tidak minta digaji. Semuanya lillah semuanya ikhlas karena Allah. Ya, la yas'alukum ajran. Mereka tidak meminta, la yas'alunakum ajran. Mereka tidak meminta imbalan dari kamu. Jadi, dalam berdakwahnya itu. Jadi ikuti. Mereka tidak meminta imbalan sama kamu. Mereka hanya menginginkan agar kamu menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Itu aja. Itu ya. Terus mereka apa lagi? Mereka itu orang-orang tersesat gitu. Fidolalin mubin. Orang-orang yang tersesat, membawa ajaran yang enggak benar. Ya. Nah, wahum muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah mendapat petunjuk, bukan orang yang tersesat. Masa Allah mengutus orang-orang yang tersesat? Kan tidak mungkin. Ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang sudah mendapat petunjuk. Ya. Ittabi'u man la yas'alukum ajran. Ittabi'u haula'ir rusul alladzina la yatlubuna minkum syai'an min amwalikum. Muqabala ma ja'u bihi minal haqqi wal huda. Jadi ikuti mereka para rasul yang tidak meminta kepada kamu sesuatu pun, baik itu harta ataupun yang lainnya. Ya. Mereka hanya mengharapkan agar kamu menerimanya, apa-apa yang dibawa dari Allah, sesuatu yang hak dan petunjuk dari Allah. Wahum muhtadun, mereka itu sabituna ala tariqil mustaqim. Mereka orang-orang yang sudah tetap, sudah istiqomah, ya. Sudah istiqomah di jalan yang lurus, ala tariqil mustaqim. Wala yad'unakum illa ma huwa haqqun wa khair. Dan mereka tidak mengajak kepada kamu kecuali kepada apa-apa yang hak dan baik, pada yang benar dan baik. Itu yang mereka ajak. Akhirnya ini juga mengingatkan kepada para dai, para mubaligh agar tidak mengajak kepada masyarakatnya kecuali kepada yang benar dan yang baik. Nah, ahamiyatul ayat ini takkid sidqir rusul. Nah, ayat ini menguatkan kebenaran atau kejujuran para rasul itu. Ya, ada mutalabihim lil ajri dalilun ala sidqihim fi tablighir risalah. Ya, ketiadaan meminta, ya, meminta apa, ajar, ya, mereka tidak meminta apa-apa dalam berdakwah menunjukkan bahwa mereka itu benar dalam berdakwah atau dalam menyampaikan risalahnya. Kalau ada seorang rasul yang minta uang untuk berdakwah, Rasul Allah setelah berdakwah minta duit, bayar saya sudah berdakwah, ini berapa, 5 juta. Nah, berarti ini disangsikan kejujurannya sebagai seorang rasul.
Boleh jadi ini juga untuk apa? Para dai. Ketika ada seorang dai yang meminta dibayar dalam berdakwahnya, maka ini disangsikan kejujurannya ya. Disangsikan kejujurannya. Jadi seorang dai diusahakan agar supaya tidak meminta bayaran, meminta, bukan dikasih. Beda. Kalau dikasih ya terima berapapun. Jangan ditolak. Karena apa? Karena itu rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Musa Al-Asy'ari, seorang gubernur di Mesir kalau tidak salah, itu kalau dia bekerja, nah, kalau dia bekerja di kegubernurannya, dia tidak mengambil apa namanya pemberian, termasuk hadiah dia tidak ambil. Ketahuan sama siapa? Sama Umar bin Khattab. Kamu kenapa tidak mengambil itu? Ya, karena kan ini, jangan kita meminta bayaran ketika kita sedang berdakwah. Nah, meminta. Kata Umar bin Khattab, bukan Nabi Musa ya. Kata Umar bin Khattab, saya juga pernah diingatkan oleh Rasulullah SAW ketika saya tidak mengambil pemberian hadiah dari masyarakat. Pemberian hadiah ya dari masyarakat. Kata Rasulullah, itu adalah rizkimu dari Allah. Maka ambil kalau dikasih. Tapi kita juga harus melihat ketika orang mau ngasih sama kita. Kalau yang mau ngasih sama kitanya ini uang umpamanya atau yang lain, barang yang lain, karena dia ingin supaya dia apa? Supaya ditolong, supaya dibenarkan dalam persidangan, maka jangan diambil. Itu namanya riswah. Ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang riswah, nyorok dengan orang yang mengambil sorokan, itu di dalam neraka nanti. Nah, ya, kalau kita mau memilih gubernur atau presiden, ya, kemudian ada orang mengasih duit dari kelompok presiden tertentu. Nah, pagi-pagi ada yang ngasih uang dari pintu kita. Ini 100.000. Ya. Untuk apa? Ya, biar kamu ingat siapa yang mau dipilih. Boleh nggak? Boleh diambil, tapi jangan sampai itu merubah pikiran kamu, merubah pemilihan kamu. Tadinya kamu memilih A, gara-gara uang itu kamu milih B. Itu jangan. Ya, jadi kita tetap memilihnya sesuai dengan yang kita ketahui bahwa orang ini adalah yang terbaik. Maka harus saya pilih. Ya. Nah, jadi itu. Nah, ini juga dari ayat ini menunjukkan kepada adanya ad-da'wah ilal hidayah, mengajak kepada petunjuk Allah. Al-ittiba'u liman layas alu ajran wa huwa muhtadin wassabil ilan najat wal hidayah. Mengikuti orang yang tidak meminta, tidak minta bayaran dalam berdakwah, dan dia orang yang sudah mendapat petunjuk, maka ini merupakan cara atau jalan untuk menuju kesuksesan.
ya, untuk menuju kesuksesan dan mendapatkan hidayah. Artinya kalau kita ingin sukses dalam berdakwah dan ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengikuti mereka orang-orang yang berdakwah dengan tidak meminta bayaran. Itu ya. Itu saja, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang mengajak kepada kebenaran di dalam agama itu, atau menjadi dai atau mubalik yang lillahi ta'ala, ya, niatnya tetap lillahi ta'ala. Adapun kita dikasih ujroh ataupun tidak dikasih itu nomor 2 ya. Kalau dikasih kita ambil, kalau tidak dikasih kita jangan marah. Kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.